Hai semuanya, kembali lagi dengan kami, kelompok 7, di mana kali ini kami akan membahas materi mengenai kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi dalam mata kuliah pengantar manajemen. Tetapi terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri, di mana saya sendiri Rini Natalina Sitanggang, bersama dua teman saya yaitu Maria Vincentia Sialoho dan Melin Amanda Simalango. Adapun bahasan yang pertama yaitu kekuasaan atau power. Apa sih pengertian kekuasaan ini? Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang dan situasi. Kekuasaan seringkali dikonotasikan negatif karena terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Pada kenyataannya, kekuasaan merupakan konsekuensi logis dari setiap organisasi yang ada di dalamnya terdapat pimpinan dan juga bawahan. Kekuasaan diperlukan untuk mengubah situasi organisasi melalui orang-orang yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu. Agar perubahan ini dapat terjadi, maka kekuasaan sangat diperlukan. Kita juga perlu tahu apa faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Menurut Friends dan Raven, sebagaimana dikutip oleh Stoner, Freeman dan juga Gilbreth pada tahun 1995, terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan atau source of power, yaitu yang pertama adalah reward power atau kekuasaan balas jasa. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Sebagai contoh, kekuasaan yang dimiliki oleh manajer personalia atau manajer sumber daya manusia. Yang kedua, coercive power atau kekuasaan paksaan. Coercive power atau kekuasaan paksaan yaitu memberi hukuman adalah kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja buruk yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam suatu organisasi. Dalam melakukan coercive power, 3 manajer harus berhati-hati karena pada dasarnya manusia tidak ada yang menginginkan hukuman. Yang ketiga, legitimate power atau kekuasaan yang sah. Legitimate power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Contohnya, seseorang yang diangkat menjadi pimpinan, maka dia akan memiliki kekuasaan yang sah atau terlegitimasi. Keempat adalah expert power atau kekuasaan keahlian. Expert power atau kekuasaan berdasarkan keahlian adalah kekuasaan yang muncul akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, seorang dokter yang memiliki keahlian dalam mendiagnosa penyakit, maka pasien akan berkonsultasi kepada dokter dan mengikuti arahan yang dianjurkan oleh dokter. Kelima adalah referent power atau kekuasaan rujukan. Referent power atau kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut juga. Contohnya, ketika rakyat menginginkan sosok pemimpin yang jujur, maka ketika ada calon presiden yang dikenal sebagai seorang yang jujur, sehingga calon presiden tersebut memiliki referent power. Adapun pembahasan yang kedua adalah kewenangan atau authority. Kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Contohnya adalah seseorang yang ditunjuk sebagai manajer personalia dengan sendirinya akan terlegitimasi untuk memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. Terdapat 2 pandangan mengenai kewenangan formal ini. Yang pertama adalah pandangan klasik atau classical view. Pandangan klasik ini menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya muncul sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Contohnya, seorang manajer mendapatkan kewenangan formal sebagai akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi, misalnya seorang direktur utama. Yang kedua adalah pandangan berdasarkan penerimaan atau acceptance view. Terkadang apa yang diperintahkan atasan tidak dijalankan oleh bawahan. Hal ini disebabkan karena apa yang dilakukan oleh atasan tidak dapat diterima oleh bawahannya. Pandangan berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan.
Persyaratan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kester Bernard terdiri dari 4, yaitu yang pertama, bawahan dapat memahami apa yang diinginkan oleh atasan. Yang kedua, bawahan meyakini bahwa apa yang diperintahkan atasannya tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, bawahan meyakini bahwa apa yang diperintahkan atasannya konsisten mendukung nilai, misi, dan motif pribadi atau kelompoknya. Yang keempat, bawahan mampu secara mental dan fisik menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Beberapa jenis kewenangan dalam organisasi. Yang pertama adalah kewenangan lini atau line authority. Kewenangan lini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Kewenangan ini dipresentasikan mulai dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Yang kedua, kewenangan staff atau staff authority. Kewenangan staff adalah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan lini. Kewenangan ini membantu organisasi dan pencapaian tujuannya hanya dengan cara tidak langsung. Bentuknya dapat berupa pemberian jasa advokasi bagi direktur, misalnya konsultasi manajemen maupun bagian keuangan atau konsultasi pajak dan lain sebagainya. Ketiga, kewenangan fungsional atau functional authority. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya sehingga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Contohnya adalah bagian keuangan bertanggung jawab di bagian pencatatan berbagai transaksi-transaksi, namun juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap bagian lain yang terkait dengan tugasnya di bagian keuangan. Kemudian, konflik antara lini dan staf juga sering terjadi, karena ada kalanya konflik terjadi antara mereka yang berada di bagian lini dan staf. Mereka yang berada di bagian lini kadangkala merasa bahwa dirinya lebih mengetahui apa yang terjadi di lapangan, sehingga ketika misalnya terdapat masukan dari mereka yang memiliki kewenangan staf, misalnya adalah konsultan manajemen bagi perusahaan, mereka yang berada di bagian lini tidak dengan serta-merta mengikuti apa yang dianjurkan oleh konsultan tersebut. Ada kalanya juga konflik terjadi tidak hanya antara lini dan staf, mungkin juga antar lini dan antar staf. Konflik dapat terjadi disebabkan oleh perbedaan usia, pengalaman pendidikan, atau juga dikarenakan faktor perilaku dari orang yang berada di perusahaan. Kesemua persoalan tersebut adalah persoalan yang lumrah terjadi dalam setiap organisasi dan menjadi tantangan bagi para manajer untuk dapat mengendalikannya. Pembahasan yang ketiga adalah tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis-garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya, yaitu tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Adapun pembahasan yang keempat, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau sering disebut dengan delegation. Pelimpahan wewenang merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dan terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas untuk pencapaian tujuan organisasi. Pelimpahan wewenang muncul karena adanya keterbatasan yang dimiliki seseorang yang berada dalam suatu posisi, seperti keterbatasan waktu pengerjaan, jumlah pekerjaan, keahlian pekerjaan, maupun faktor lain sebagainya. Yang pertama, manfaat pelimpahan wewenang. A. Subbagian atau bawahan yang dilimpahi wewenang dapat memperoleh kesempatan atau mempelajari sesuatu yang baru, sehingga memungkinkan bawahan akan belajar bertanggung jawab akan sesuatu yang baru. B. Mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik. C. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan dengan baik.
dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Kedua, kendala pelimpahan wewenang. A. Wewenang yang dilimpahkan kepada staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk menjalankan kewenangan tersebut akan menghambat pencapaian tujuan organisasi ke arah yang lebih baik. B. Kurang bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang seharusnya dia lakukan. Ketiga, kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif. A. Kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan kewenangan yang menurut caranya tersendiri. B. Adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. C. Kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Keempat, tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. A. Penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Manajer harus mampu membedakan hal-hal yang bisa dan tidak bisa didelegasikan, termasuk di dalamnya juga tujuan dari manajer ketika melakukan pendelegasian itu untuk apa, mengapa, dan lain-lainnya. B. Penentuan orang yang layak menerima delegasi. Manajer juga harus mampu menentukan siapa yang memiliki kemampuan untuk menerima pelimpahan wewenang. C. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Agar pelimpahan wewenang berjalan efektif, maka berbagai sumber daya yang dibutuhkan oleh bawahan untuk menjalankan wewenang yang didelegasikan perlu untuk disediakan. D. Pelimpahan tugas yang akan diberikan. Kadangkala kurang percayaan manajer terhadap bawahan justru akan menghambat dalam keefektifan pelimpahan wewenang. E. Intervensi pada saat diperlukan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika kadangkala apa yang didelegasikan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun bahasan yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. Terdapat dua cara dalam pelimpahan wewenang, yaitu yang pertama sentralisasi. Sentralisasi adalah kekuasaan atau wewenang pada hierarki atas dari suatu organisasi. Artinya segala keputusan dan kebijakan perlu diputuskan dari hierarki yang paling tinggi, karena mereka berada pada hierarki paling tinggi yang bertanggung jawab terhadap tercapai tidaknya tujuan organisasi secara keseluruhan. Kedua adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan terkait bagaimana kegiatan akan dijalankan. Adapun kelebihan dari pendekatan desentralisasi adalah 1. Kedekatan dengan pihak sasaran. Bagi organisasi bisnis, jika pendekatan desentralisasi digunakan, maka suborganisasi yang menjalankan perusahaan di daerah akan lebih mudah mengenali pasar sasaran dibandingkan dengan misalnya pihak pusat yang berlokasi di tempat yang berbeda. 2. Pengetahuan lokal atau lapangan. Desentralisasi menggambarkan adanya cara pengorganisasian yang berbasiskan pengetahuan lokal atau lapangan secara lebih baik. 3. Penerimaan dari pihak sasaran. Jika desentralisasi digunakan atau dilakukan, maka perusahaan misalnya dapat melakukan pendekatan berdasarkan daerah di mana pasar sasaran dituju. 4. Keputusan yang lebih fleksibel. Sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi, maka keputusan yang diambil oleh organisasi akan lebih fleksibel karena sangat disesuaikan dengan kondisi lokal di mana organisasi tersebut berada. Kemudian adapun kelebihan pendekatan sentralisasi. 1. Sifat keumuman dari cara pengolahan. Organisasi yang masih mempertahankan cara sentralisasi memandang bahwa pada dasarnya cara mengelola sebuah organisasi umumnya sama dari satu organisasi ke organisasi yang lain. 2. Efisiensi biaya. Desentralisasi berarti adanya staf tambahan, regulasi tambahan, bangunan tambahan, dan dengan demikian juga berarti adanya biaya tambahan sama seperti sentralisasi. Ketiga, kesamaan kualitas. Sentralisasi dapat menjamin terpeliharanya kualitas dari apa yang diberikan oleh organisasi. 4. Adanya kemajuan teknologi. Akibat adanya kemajuan teknologi, sentralisasi tidak selalu berarti lambat dalam berbagai hal. Berbagai keputusan, kebijakan, hingga cara pengerjaan dari organisasi dengan adanya kemajuan dalam teknologi informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai mendesain pekerjaan atau job design. Desain pekerjaan merupakan pembagian kerja yang akan dilakukan organisasi kepada seluruh anggota organisasi.
Stoner, Freeman, dan Gilbreth pada tahun 1995 menjelaskan bahwa mendesain pekerjaan terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan mekanis. Menurut pendekatan mekanis, pekerjaan dibagi berdasarkan beban pekerjaannya, apakah bersifat rutin dan tidak rutin. Karena sifat kerutinannya, maka dikenal istilah mekanis yang merujuk pada acara kerja mesin yang cenderung tetap. Kedua adalah pendekatan motivasi. Menurut pendekatan ini, pekerjaan harus disaing dan dibagi berdasarkan motif yang berbeda-beda tergantung yang dimiliki oleh pekerja. Terdapat upaya untuk meningkatkan motivasi pekerja. Satu adalah upaya job enlargement, yaitu upaya yang dilakukan oleh manajer dengan memperluas pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pekerja pada level pekerjaan yang sama menjadi satu pekerjaan. Yang kedua adalah upaya job enrichment, yaitu perluasan kesempatan dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan yang berbeda atau mungkin lebih luas dari pekerjaannya semula. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan biologis. Menurut pendekatan ini, pekerjaan harus didesain untuk mempertimbangkan aspek biologi daripada tenaga kerja dalam organisasi. Faktor yang terkait dalam aspek biologis dari tenaga kerja adalah faktor keamanan gender atau terkait dengan isu pelecehan seksual, keamanan lingkungan atau ventilasi yang baik dalam ruangan tempat bekerja, serta berbagai isu lainnya. Ketiga pendekatan tersebut pada praktiknya dijadikan pertimbangan oleh perusahaan secara kebersamaan ketika mereka akan mendesain dan menetapkan pekerjaan yang akan dijalankan dalam sebuah perusahaan tersebut. Dari materi kali ini, kami mengambil contoh studi kasusnya, yaitu ketika kita terpilih sebagai ketua kelas untuk mengatur suasana kelas dan dapat memimpin kelas tersebut, maka ketua tersebut harus memiliki jiwa pemimpin untuk mengatur dan mempengaruhi siswa lain atau anggotanya. Kekuasaan ketua kelas tersebut memiliki hak sebagai atasan di kelas, sebagai seorang paling penting dalam menjalankan tugas dalam kelas. Dia juga memiliki kuasa dalam menyuruh anggotanya membantunya dalam melaksanakan kerja di kelas. Kewenangan tertentu, yaitu kewenangan ketua kelas memberikan tugas kepada anggotanya, dapat memajukan kelas tersebut dengan melihat pendapat para anggotanya. Tanggung jawab sebagai ketua kelas itu juga termasuk berat, karena setiap tugas wajib harus berjalan sesuai visi dan misi yang ia terapkan dalam menjalankan peran sebagai ketua. Dan delegasi sebagai ketua kelas, yaitu ketika saya absen dan peran saya akan digantikan oleh wakil ketua saya. Kesimpulan dari materi kali ini, yaitu salah satu konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi adalah terdapatnya bagian-bagian dalam sebuah organisasi dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Selain menggambarkan adanya hierarki, struktur organisasi juga menggambarkan terdapatnya kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian. Wewenang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi. Wewenang terdiri dari 3 jenis, yaitu wewenang lini, staf, dan fungsional. Manajer melakukan pelimpahan wewenang atas dasar pertimbangan pengembangan tenaga kerja, pengalihan sebagian tanggung jawab pelaksanaan kepada hierarki yang lebih rendah, atau sebagai upaya dalam perbaikan pola pengorganisasian dari sentralisasi sampai pada desentralisasi. Sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.